Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rehan bin Al-Ghifari. Saya dari kelas 22 AKPB akan menjelaskan tentang tugas Pancasila mengenai membawa Pancasila dalam suatu definisi akuntansi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang definisinya, metode, hasil dan pembahasan, perwujudan definisi akuntansi, dan manfaat yang diperolehnya. Pertama, definisi akuntansi, Statement of Basic Accounting Theory (ASOBAT). Nah, ASOBAT itu adalah teori akuntansi yang merupakan sebuah proses pengidentifikasian, pengukuran, dan penyajian informasi ekonomi yang dapat dijadikan sebagai bahan informasi untuk dimanfaatkan oleh pihak berkepentingan dalam proses pengambilan kesimpulan. Jadi, menurut ASOBAT itu adalah proses mengidentifikasikan, mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan informasi dalam mempertimbangkan beralternatif bagai dalam mengambil kesimpulan oleh para pemakainya. Nah, itu adalah sobat. Dan yang kedua adalah American Institute of Certified Public Accounting atau AICPA. Nah, AICPA adalah suatu organisasi profesional dalam bidang akuntansi publik yang keanggotaannya hanya bagi akuntan publik terdaftar saja atau yang disebut Certified Public Accountant. Jadi AICPA yaitu akuntan yang memiliki pena seni catatan atau penggolongan dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter transaksi dan dari kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan termasuk dan dilarang hasil-hasilnya. Itu adalah ICPA. Jadi ICPA itu lebih profesional lah. Orang-orang di dalamnya tuh yang mempunyai sertifikat ICPA-nya tersebut. Nah, kedua ada metodenya. Pertama ada metode penilaian kuantitatif. Nah, apa sih penelitian kuantitatif? Yaitu penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta kausalitas hubungan-hubungannya. Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori, dan atau hipotesis yang berkaitan dengan suatu fenomena. Jadi metode penelitian kuantitatif itu sangat dipakai oleh orang-orang akuntan karena berhubungan dengan sistematis dan hubungan-hubungannya memiliki teori-teori atau hipotesis yang berkaitan dengan suatu fenomena. Untuk kedua yaitu metode penelitian kualitatif, yaitu adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna perspektif subjek lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Dan selanjutnya ada dua paradigma untuk metode akuntansi berhubungan dengan Pancasila. Pertama ada paradigma postmodernisme. Paradigma postmodernisme adalah adanya keinginan penulis untuk tidak hanya melakukan kritik terhadap suatu makna namun juga melakukan nilai-nilai baru dalam makna tersebut. Dan kedua ada paradigma dekonstruksi. Paradigma dekonstruksi adalah upaya menghadirkan aspek-aspek lain yang berada di luar narasi besar, yaitu logosentrisme. Dalam hal ini, pemikiran sistem ekonomi dan akuntansi modern. Selanjutnya ada hasil pembahasan akuntansi berhubungan dengan hal Pancasila. Pertama ada definisi akuntansi berdasarkan sila pertama, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa adalah suatu proses pertanggungjawaban manusia kepada Tuhan dalam segi aktivitas keuangan. Kedua ada definisi akuntansi berdasarkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab.
adalah suatu proses pertanggungjawaban manusia terhadap Tuhan dalam segi aktivitas keuangan. Oh, maaf, yang sila keduanya itu salah. Jadi yang sila kedua itu definisi akuntansi berdasarkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah proses memanusiakan manusia dalam segi aktivitas keuangan. Dan sila ketiga yaitu definisi akuntansi berdasarkan sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Jadi kita tuh harus mempersatukan orang-orang dalam segi keuangan juga. Sila keempat yaitu definisi akuntansi berdasarkan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan rakyat atau perwakilan. Jadi kita tuh sebagai akuntan harus bijaksana dalam segala hal yang berkaitan dengan keuangan. Dan sila kelima yaitu definisi akuntansi berdasarkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, yaitu akuntan itu harus bersifat adil untuk semua hal yang berkaitan dengan aktivitas keuangan. Ketiga, akuntansi berdasarkan perspektif Pancasila. Akuntansi berdasarkan perspektif masing-masing sila atau sila Pancasila dapat diambil suatu makna bahwa akuntansi tidak hanya mengenal unsur materi semata. Konsep non-materi juga harus menjadi pertimbangan dalam membangun paradigma akuntansi dalam perspektif Pancasila. Itu adalah perspektif Pancasila berdasarkan perspektif akuntansi berdasarkan Pancasila. Dan manfaat yang diperoleh dari hubungan akuntansi dan Pancasila, yaitu seperti tadi saya bilang, ketuhanan yang Maha Esa. Manfaat yang diperolehnya adalah uang, kepuasan batin, keikhlasan, rasa senang akan kehadiran Tuhan. Dan untuk sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, manfaatnya adalah uang, rasa senang, dan kepuasan hati. Dan untuk sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, manfaat yang diperoleh adalah uang, solidaritas atau rasa persaudaraan, dan loyalitas. Untuk sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, manfaat yang diperolehnya adalah uang dan perasaan bebas. Dan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, uang, kepuasan batin, rasa senang, rasa syukur, dan rasa ikhlas. Oke, baik, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.